mengkorongok, maka mintalah karunia dari Allah. Karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan, karena keledai itu telah melihat syaitan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun di antara kita banyak beredar mitos dan kepercayaan tentang tempat angker. Angker adalah kata yang sering diberikan kepada daerah, tempat atau bangunan yang dianggap seram dan berhantu. Pemirsa Mozaik Islam, sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang penampakan ini? Islam sama sekali tidak membenarkan adanya hantu atau penampakan dari arwah manusia yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular, ramalan buruk, arwah gentayangan, dan cacing kudis yang menular. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimanapun tragisnya kematian seseorang, arwah bangkit dari kubur adalah pendapat yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ruh manusia dalam kekuasaan Allah dan tidak mungkin kembali ke dunia atas kehendak manusia itu sendiri. Kemungkinan yang paling tepat adalah penampakan tersebut adalah jin yang menyerupai manusia dan lainnya. Tujuannya agar manusia semakin meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat timbul prasangka buruk terhadap yang telah meninggal, dan paling parah mengarah tindakan kekufuran, percaya dukun atau mengagungkan arwah jika jin menyerupai manusia yang disegani pada masa hidupnya. Pemirsa, agar jauh dari godaan jin, Islam mengajarkan beberapa cara mengusir jin dari rumah. Cara yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah. Cara kedua, membaca ayat kursi ketika ingin tidur, seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jika membaca ayat kursi ketika ingin tidur, maka kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak didekati setan sampai pagi. Cara yang lain membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore, karena kedua surat ini termasuk ke dalam surat perlindungan. Berikutnya, tidak menyimpan patung dan gambar yang menyerupai bentuk aslinya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang memiliki patung. Jika malaikat keluar dari rumah, tentunya jin yang akan menempati rumah tersebut. Pemirsa Mozaik Islam, kisah Samiri menunjukkan kesesatan bisa terjadi di mana saja. Orang yang mampu menunjukkan kehebatan dan kemampuan luar biasa bisa menjadi awal dari terjadinya kerusakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami. He opens the waters before them. Kisah Fir'aun dalam Al-Quran adalah kisah perlawanan terhadap Nabi yang paling terkenal seluruh umat manusia. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak hanya menghadapi Fir'aun seorang sebagai musuh penentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan satu manusia lagi yang menghasut umat Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah berhala. Kejadian ini terjadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pergi menuju Bukit Tursina untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel. Pada masa kepergian Nabi Musa ke Bukit Tursina, tugas pemimpin kaum Bani Israel diserahkan kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantilah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Surat Al-A'raf ayat 142. Perpindahan kepemimpinan ini dimanfaatkan Samiri, pengikut Nabi Musa alaihissalam yang memiliki niat buruk. Samiri berusaha menghasut Bani Israel agar meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia memerintahkan Bani Israel mengumpulkan emas lalu melemparkannya ke dalam api. Dan dari kumpulan emas itu Samiri mengubahnya menjadi sebuah bentuk patung sapi yang bisa berbicara bila terkena angin. Samiri kemudian memerintahkan Bani Israel untuk menyembahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Surat Toha ayat 88. Meski Nabi Harun alaihissalam telah mengingatkan Bani Israel dari kekafiran, namun peringatan Nabi Harun alaihissalam hanya dianggap angin lalu. Hingga tiba saatnya Nabi Musa alaihissalam datang dari Bukit Tursina. Ia kaget melihat umatnya begitu cepat berbalik dari imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh atau Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zolim. Surat Al-A'raf ayat 50. Kemampuan Samiri untuk menciptakan patung sapi emas yang bisa berbicara bukan sesuatu yang normal. Sejumlah ulama menyebutkan kemampuan ini didapat Samiri dari mengambil tanah bekas jejak kuda malaikat Jibril saat menolong Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku membujukku. Al-Quran Surat At-Toha ayat 96. Ada banyak versi pendapat para ulama yang menjelaskan siapa sesungguhnya Samiri. Salah satunya dari Ibnu Ishaq. Menurutnya Samiri adalah seorang penduduk Bajarma dan dia berasal dari kaum yang menyembah berhala. Sehingga dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Pendapat kedua menyatakan Samiri memiliki ilmu sihir yang ia pelajari selama berada di Mesir kuno. Kecintaannya kepada kekuatan dewa Mesir kuno ia tuangkan dalam bentuk patung sapi emas yang bentuknya memiliki kemiripan dengan berhala Mesir Hathor dan Apis. Pendapat lain yang disampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan saat kecil Samiri dipelihara oleh malaikat Jibril sehingga ia banyak mengetahui kelebihan rahasia malaikat Jibril. Kisah Samiri yang akhirnya kafir padahal diasuh malaikat mulia dan beriman sangat kontras dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang beriman padahal diasuh Fir'aun yang kafir. Pemirsa Mozaik Islam, Allah dan Rasulnya memberikan hukuman berbeda kepada Bani Israel dan juga Samiri yang telah kafir. Kepada Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan sesama orang yang berdosa saling bunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Rob yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rob yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Sejumlah riwayat menyebutkan terdapat sekitar 70.000 Bani Israel berdosa yang saling bunuh sebagai penebusan dosa atas kekafiran mereka. Sementara itu Samiri, sang arsitek kekafiran, tidak dijatuhi hukuman mati. Samiri sendiri diusir Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Musa, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sesungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Al-Quran Surat At-Toha ayat 97. Pemirsa Mozaik Islam, keputusan Nabi Musa alaihissalam tidak menjatuhi hukuman yang sama dengan Bani Israel yang berdosa menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak yang menduga Samiri adalah Dajjal, fitnah terbesar yang akan turun di akhir zaman. Dalam banyak hadis telah dijelaskan, Dajjal tidak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali Nabi Isa alaihissalam. Sehingga keputusan Nabi Musa alaihissalam tidak menjatuhkan hukuman mati diduga karena Samiri alias Dajjal memang tidak bisa dibunuh Nabi Musa alaihissalam.
Takdir kematian Samiri alias Dajjal adalah berada di tangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, kisah Samiri menunjukkan kesesatan bisa terjadi di mana saja. Orang yang mampu menunjukkan kehebatan dan kemampuan luar biasa bisa menjadi awal dari terjadinya kerusakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, berhati-hatilah. Pemirsa, sudahkah Anda hari ini menyapa orang lain dengan salam? Mozaik Islam sesaat lagi akan hadir dengan fakta dan manfaat salam dan berjabat tangan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, mengucapkan salam dan berjabat tangan mungkin sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Mengucap salam dan berjabat tangan merupakan perbuatan sederhana, tapi memiliki banyak kelebihan dan membawa kesan yang amat besar. Berjabat tangan adalah sunnah yang disyariatkan dan adab mulia para sahabat Rasulullah yang mereka lakukan tatkala berjumpa. Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah ada jabat tangan di kalangan sahabat Rasulullah SAW? Anas berkata, ya, ada. Hadis riwayat Bukhari. Dan tahukah Anda bangsa mana yang pertama kali melakukan jabat tangan? Jabat tangan dilakukan pertama kali oleh penduduk Yaman yang terkenal dengan keimanan dan keilmuannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala penduduk Yaman datang ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian penduduk Yaman dan merekalah orang yang pertama sekali yang melakukan berjabat tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Berjabat tangan bukan hanya dilakukan saat kita berjumpa saja, tetapi disyariatkan juga tatkala berpisah. Akan tetapi, keutamaan jabat tangan saat berpisah tidak seperti tatkala berjumpa. Pemirsa, dari hal kecil berjabat tangan, ternyata kita bisa memperoleh banyak manfaat. Dan berikut manfaat dari berjabat tangan. Manfaat pertama, jabat tangan bisa menggugurkan dosa. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang Islam itu apabila bertemu dengan saudaranya, lalu memegang tangannya atau berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya berguguran, sebagaimana daun-daun pohon berguguran dari pohonnya yang kering pada waktu ditimpa angin yang kencang. Atau diampuni dosa-dosa keduanya, meskipun dosa-dosa keduanya itu seperti buih di laut. Hadis riwayat At-Tabarani. Kedua, dengan berjabat tangan sesama muslim, maka doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah dua orang Islam bertemu, lalu salah seorang memegang tangan kawannya atau berjabat tangan, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Dan tidaklah melepaskan tangan mereka berdua, sehingga Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dan manfaat jabat tangan yang ketiga adalah berjabat tangan merupakan bentuk penghormatan kepada sesama muslim. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW beliau bersabda, dari sempurnanya penghormatan ialah memegang tangan atau berjabat tangan. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, secara medis jabat tangan telah terbukti bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dalam laporan yang dimuat Journal of Cognitive Neuroscience, peneliti dari Beckman Institute mencoba melihat pengaruh yang terjadi pada koneksi saraf akibat jabat tangan dan menemukan bahwa berjabat tangan sebelum melakukan interaksi sosial akan meningkatkan dampak positif sekaligus mengurangi dampak negatif dalam pergaulan. Selain itu, jabat tangan dengan erat ternyata juga bisa memperpanjang usia. Dari 14 penelitian yang berhubungan dengan daya cengkram tangan, para peneliti dari Dewan Penelitian Medis menemukan orang dengan cengkram tangan terkuat cenderung berusia lebih lama dibandingkan dengan pegangan yang lemah. Angka kematian orang yang lemah dalam jabat tangan adalah 67% lebih tinggi daripada orang berjabat tangan dengan erat. Pemirsa Mozaik Islam, meski telah menjadi kebiasaan kita, namun ternyata terdapat beberapa aturan dalam berjabat tangan. Dan berikut beberapa adab dalam berjabat tangan. Pertama, mengucapkan salam sebelum berjabat tangan dan niat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah bagi dua orang muslim yang bertemu hingga salah satu dari mereka mengucapkan salam dan berjabat tangan dan tidak berjabat tangan kecuali karena Allah. Maka keduanya tidak terpisah, kecuali setelah keduanya diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang ketiga, tidak segera melepaskan tangan. Dari Yaqub bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika berjabat tangan dengan orang lain atau orang lain menjabat tangan beliau, maka beliau tidak melepas kecuali setelah pihak lain melepas tangannya terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmizi. Adab jabat tangan berikutnya adalah tidak memalingkan pandangan. Dari Yaqub bin Sufyan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memalingkan pandangan dari pihak yang berjabat tangan dengan beliau sampai ia berlalu meninggalkan beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, menampakkan rasa kecintaan saat berjabat tangan. Beberapa ulama berpendapat bahwa menggerak-gerakkan tangan saat berjabat tangan termasuk hal yang dianjurkan. Dan adab jabat tangan yang kelima, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jumhur ulama berpendapat bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis hukumnya haram. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, demi Allah, tidak ada wanita yang menyentuh tangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat baiat. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Mozaik Islam, Islam juga menganjurkan untuk mengucapkan salam saat bertemu sesama muslim dan sebelum berjabat tangan. Kalimat salam Assalamualaikum adalah sapaan yang di dalamnya terdapat doa keselamatan. Semoga kamu terselamatkan dari segala duka, kesulitan, dan nestapa. Mengucapkan dan menjawab salam adalah hak dan kewajiban antar muslim yang dapat menguatkan tali persaudaraan dan ikatan kasih sayang. Apalagi jika dilakukan dengan wajah ceria, gembira, dan hangat. Ucapan salam termasuk dari 6 hak muslim yang harus dipenuhi saudaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim yang mesti dilakukan terhadap muslim lainnya itu ada 6. Ada yang bertanya, apakah yang 6 itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, jika kamu bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia mengundangmu, datangilah. Jika ia minta nasihat, nasihatilah. Jika ia bersin lalu memuji Allah, doakanlah. Dan jika ia sakit, jenguklah ia. Jika ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain kepada manusia, ucapan salam juga bisa disampaikan kepada malaikat yang ada di sekitar diri muslim yang disapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salam adalah salah satu asma Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah turunkan ke bumi. Maka tebarkanlah salam. Ketika seorang memberi salam kepada yang lain, derajatnya ditinggikan di hadapan Allah. Jika jamaah suatu majelis tidak menjawab ucapan salamnya, maka makhluk yang lebih baik dari mereka lah, yakni para malaikat yang menjawab ucapan salam. Hadis riwayat At-Tabarani. Lalu kepada siapa saja kita harus mengucapkan salam? Sebagai muslim yang baik, kita sebaiknya mengucapkan salam kepada siapapun. Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu bercerita kepada seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengamalan Islam bagaimanakah yang lebih baik? Dan Nabi menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang belum kamu kenal. Muttafaq alaihi. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan hari ini dapat menambah kadar keimanan kita. Wassalamualaikum.